Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi farmakognosinya tentang Olea volatilia. Minyak atsiri yaitu atau Olea volatilia disebut juga minyak menguap atau minyak terbang. Ya, jadi pengertian secara bahasanya yaitu campuran bahan-bahan berbau keras yang menguap yang diperoleh baik dengan cara penyulingan atau perasan simplicia segar maupun sintetis. Jadi olea volatilia itu minyak atsiri atau minyak terbang ya. Jadi dia kenapa disebut minyak terbang? Karena minyaknya menguap. Memperolehnya bisa dengan penyulingan ataupun diperas simplicia segarnya ya, ataupun dari sintetis ada juga ya, dari bahan kimia. Nah, sumber minyak atsiri ini kalau di bagian tanaman bermacam-macam ya, akar, batang, kulit batang, dan lain-lain. Lebih dari 150 jenis, spesies, dan subspesies tanaman penghasil minyak atsiri. Jadi sangat banyak tanaman yang menghasilkan minyak atsiri. Nah, minyak atsiri diperoleh dari tumbuh-tumbuhan ya, bisa juga dibuat secara sintetis tadi ya. Jadi sekarang juga sudah banyak yang pakai sintetis, nggak asli. Sifat-sifatnya mudah menguap, rasa yang tajam, wangi yang khas, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Minyak atsiri yang segar, tidak berwarna. Jadi aslinya itu tidak berwarna ya, kalau dia baru diperoleh dari simplicia yang masih segar. Sedikit kuning muda. Warna coklat, hijau, ataupun biru disebabkan adanya zat-zat asing dalam minyak atsiri tersebut. Jadi karena ada bahan zat-zat lainnya di dalam minyak atsiri tersebut, misalnya minyak kayu putih ya, atau oleum kayu putih yang murni tidak berwarna. Nah, jadi kalau yang asli itu tidak berwarna. Cuma sebagian ada yang berwarna hijau ya. Nah, itu karena adanya klorofil dan spora CU atau tembaga. Jadi ada tercampur klorofil misalnya. Warna kuning atau kuning coklat terjadi karena adanya penguraian. Nah, jadi kalau dia berwarna kuning atau kuning coklat, berarti sudah terurai, sudah rusak sebenarnya minyak atsirinya ya. Pemberiannya cairan jernih dan bau seperti bau bagian tanaman asal. Jadi minyaknya itu seperti kita mencium bagian tanamannya, misalnya minyak kayu putih itu diperoleh dari daun kayu putih. Nah, aroma minyaknya itu sama dengan aroma daunnya kalau kita cium daun kayu putih. Ya, penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat, terisi penuh, terlindung dari cahaya dan di tempat sejuk. Nah, ini tadi untuk menghindari terjadinya penguraian ya. Identifikasi, jadi untuk mengetahui apakah benar ada minyak atsiri ya di dalam suatu sediaan, itu teteskan 1 tetes minyak di atas air. Permukaan air tidak keruh. Jadi kalau misalnya kita teteskan di atas air, maka permukaan air tidak keruh. Ya, terus misalnya kita teteskan di sepotong kertas misalnya minyak yang diperoleh dengan cara penyulingan uap, maka tidak terjadi noda transparan. Jadi nggak bernoda ya kalau misalnya diteteskan di atas kertas. Kocok sejumlah minyak dengan larutan NaCl jenuh, volume sama, jadi kocok dengan NaCl jumlahnya sama, biarkan memisah jenuh ya, jadi dibiarkan memisah. Nah, volume air tidak boleh bertambah, jadi nanti misalnya diamkan memisah, lihat volume airnya tidak boleh bertambah. Nah, jadi itu artinya sediaan kita mengandung minyak atsiri. Kenapa? Yang diteteskan tadi juga di atas air. Permukaan air tidak keruh. Karena kalau misalnya diteteskan minyak biasa, maka permukaan air akan kelihatan keruh atau kelihatan ada lapisan minyak. Nah, karena ini minyak atsiri, kalau cuma 1 tetes, dia akan menguap. Jadi tidak mempengaruhi permukaan air, menguap minyaknya. Kalau di kertas juga gitu, dia langsung menguap, jadi tidak meninggalkan noda. Kalau kita teteskan minyak, kertas akan membekas kan, misalnya beli kertas bekas beli
gorengan misalnya, taruh di kertas. Nah, itu kan ada bekas minyaknya. Nah, kalau minyak atsiri ini tidak meninggalkan noda karena dia menguap sifatnya ya. Cara memperoleh minyak atsiri ini ada dengan cara pemerasan. Ya, ya. Jadi ini cara primitif. Nah, ini dapat dipakai untuk minyak atsiri yang kadarnya tinggi. Juga untuk tidak tahan pemanasan, misalnya minyak jeruk. Ya, seperti kita mau bikin jus jeruk itu kalau diperas, nah itu kan yang keluar minyak atsirinya ya. Jadi itu cara pemerasan. Yang B, penyulingan atau destilasi. Bisa dengan destilasi langsung menggunakan api langsung ya. Bahan yang akan diolah dimasukkan ke dalam bejana, di atas plat berlubang, kemudian bejananya diisi air, dipanaskan, nanti uap airnya naik ya, uap airnya naik mengenai bahan. Uap air yang mengandung minyak atsiri dilewatkan pendingin, jadi masuk nanti melalui pendingin, kemudian destilat hasilnya itu ditampung. Nah, nanti dia akan terpisah dari air karena tidak larut dalam air ya. Cara ini hanya dapat dilakukan untuk bahan yang sedikit karena jumlah air yang menjadi uap dan membawa serta minyak atsiri yang ada jumlahnya terbatas. Hanya sebatas bejana di bawah pelat berlubang. Jadi, nah ini tidak terlalu banyak ya, cuma jumlahnya cuma sedikit nih. Jadi nanti dimasukkan bahan, dipanaskan, nanti dia akan menguap ya. Akan menguap, nanti ditampung tetesan minyak air dan atsiri, minyak atsiri dan air. Ya, ditampung, dipisahkan. Yang kedua, destilasi uap atau tidak langsung. Bahan yang akan diolah dimasukkan ke dalam bejana, tambah air. Kemudian alirkan ke dalamnya uap air panas yang berasal dari bejana lain. Kalau tadi kan langsung dipanaskan. Kalau ini uap air panasnya dari tempat lain. Uap air yang membawa minyak atsiri dilewatkan pendingin dan destilatnya ditampung. Cara ini dapat digunakan untuk bahan dalam jumlah besar, terutama bahan yang mempunyai kadar minyak atsiri yang rendah. Nah ini ya, nah yang ini kelihatan ya, dipanaskan, nanti uapnya ini mengalir ke simplisianya ya, jadi nanti dari simplisia ini terus menguap, dibawa ke pendingin, nanti mendingin akan turun melalui pendingin destilatnya, dan itu ditampung ya. Dari kedua cara destilasi di atas, pada tempat penampungan destilat akan terdapat dua lapisan ya. Tadi kan yang ditampung air sama minyak ya. Nah, letak minyak atsiri dan air tergantung pada bobot jenisnya. Kalau bobot jenis minyak atsiri lebih besar, maka akan di bawah ya. Tapi kalau bobot minyak atsirinya lebih kecil, maka akan di atas. Jadi yang lebih berat ada di bawah. Kedua lapisan ini dapat dipisahkan. Kemudian setelah dipisahkan, sisa airnya dikeringkan dengan zat pengering, ya bisa Na2SO4 dan eksikatus. Pengeringan sisa air ini perlu dilakukan karena dapat menyebabkan minyak atsiri cepat rusak atau tengik. Jadi setelah dipisahkan antara lapisan minyak atsiri dan air, maka di minyak atsiri tadi juga perlu dimurnikan karena kemungkinan masih ada sisa-sisa airnya. Nah, ini membuat minyak akan cepat rusak. Bila lapisan minyak atsiri dan air sukar dipisahkan, maka tambahkan NaCl jenuh. Ya, jadi tambah NaCl jenuh untuk menarik airnya. Yang ketiga, cara effleurage. Nah, ini untuk minyak atsiri yang berasal dari bunga, terutama yang digunakan untuk kosmetik ya. Daun bunga disebarkan di atas keping gelas yang lebih dahulu dilapisi lemak. Jadi ada keping gelas dilapisi lemak, kemudian sebarkan bunga ya, dibiarkan beberapa lama tergantung jenis bahan yang akan diolah. Misalnya kalau kita mau pakai melati, nah itu 24 jam dibiarkan. Kemudian bunga diangkat, diganti dengan yang segar lagi sampai beberapa kali, sehingga lemak tersebut jenuh dengan minyak atsiri. Nah, biasanya lemak itu dapat digunakan sampai 30 kali. Jadi kita ganti 30 kali bunganya. Nah, seperti ini ya. Diambil bunganya setelah didiamkan. Kemudian lapisan lemak dikerok dan dilarutkan dalam alkohol absolut.
Minyak atsiri larut dalam alkohol absolut, sedangkan lemaknya tidak larut, sehingga lemaknya dapat dipisahkan. Minyak atsiri yang ada dalam alkohol disuling secara vakum. Ya, kita suling nanti secara vakum pakai alat evaporator vakum atau rotavapor. Lalu alkoholnya yang digunakan bukan alkohol fortior, ya, karena kalau alkohol fortior itu nanti uap airnya ikut membawa minyak atsiri. Cara ini digunakan untuk bahan dengan kandungan minyak atsiri rendah dan tidak tahan panas. Nah, sampai sini dulu materi kita hari ini. Nanti minggu depan kita lanjut syarat-syarat minyak atsiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.